Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abid Zulmana ingin mempresentasikan materi tentang perjanjian perdagangan global. Yaitu materi yang pertama adalah pengertian perjanjian perdagangan global. Perjanjian perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli antara negara yang melibatkan ekspor dan impor. Aktivitas ini sangat sering bagi kelompok perekonomian suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Perkembangan perdagangan internasional selalu menjadi topik sangat hangat bagi setiap negara, terutama berkaitan dengan hasil produksi yang dapat dilempar ke pasar dunia atau hasil produk dari negara lain yang masuk mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Namun, intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional seringkali diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, intervensi yang berlebihan dapat mengganggu kelancaran perdagangan global dan memicu konflik antara negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama internasional untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan bebas. Ciri-ciri perdagangan internasional yaitu 1. Pihak yang dilakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain. 2. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media sosial atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. 3. Harga barang atau komoditas yang ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat berdasarkan tawar-menawar. Selanjutnya, manfaat perdagangan global. Perdagangan global bukan sekedar aktivitas jual beli antar negara. Aktivitas ini bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pertimbangan ekonomi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan bersifat sosial dan politik. Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi industri, hingga inovasi teknologi. Dengan mengekspor produk unggulan, suatu negara dapat memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk membiayai ekspor barang modal, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perdagangan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pilihan konsumen. Ada beberapa manfaat dari perdagangan global yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB. Suatu negara ekspor meningkat pendapatan negara. Sementara itu, impor memungkinkan akses ke barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang pada gilirannya mendukung sektor-sektor lain dalam ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Peningkatan aktivitas ekspor dan impor mendorong ekspansi industri yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor mulai dari produksi, logistik, hingga jasa keuangan. 3. Perdagangan internasional memfasilitasi pertukaran teknologi, pengetahuan, dan inovasi antar negara. Melalui impor mesin, peralatan, atau bahkan produk jadi, suatu negara dapat menghadapi teknologi baru yang meningkatkan produktivitas daya saing. Yang keempat, impor dapat membantu mengaruhi permintaan domestik yang tinggi atau mengatasi kelangkaan barang, sehingga dapat menstabilkan harga di pasar dalam negeri dan mencegah inflasi yang berlebihan. Selanjutnya, hubungan perdagangan global dengan pemasaran nasional. Perdagangan global menunjuk kepada aliran barang, jasa, modal, dan aset lainnya melintas batas negara yang dipengaruhi oleh faktor seperti tarif, kebijakan perdagangan, perjanjian multilateral atau bilateral.
Dan globalisasi ekonomi. Pemasaran global adalah keseluruhan strategi dan aktivitas pemasaran yang dirancang untuk menjangkau konsumen berbagai negara, memperhitungkan perbedaan budaya, regulasi, preferensi konsumen, serta teknologi informasi. Kedua konsep ini tidak berdiri sendiri. Perdagangan global menyediakan peluang dan kerangka eksternal, sementara pemasaran global menjadi sarana bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut dalam menghadapi tantangan lintas negara. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.